Shalom, salam sehat buat sahabat-sahabat dimanapun Anda berada saat ini. Saya bersyukur kepada Tuhan, kita dalam keadaan sehat saja, menjauhkan daripada kita sakit penyakit, dan bersukacita dalam Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah komen atas YouTube saya melalui lagu dan firman Tuhan. Semuanya itu membangun saya untuk memberikan semangat untuk membawakan lagu pujian untuk Tuhan dan firman Tuhan. Kali ini saya akan membawakan satu firman Tuhan yang pendek saja, yang bercerita tentang pengalaman Yusuf. Saya ambil dengan judul Mengasihi Orang yang Menyakiti Kita. Kita tahu pengalaman daripada Yusuf itu terdapat dalam Kejadian 50. Suatu hal yang sangat sulit dilakukan, yaitu mengasihi orang yang telah menyakiti kita. Tetapi kalau kita bisa melakukannya, maka berkat Tuhan akan menjadi bahagian kita. Saling mengasihi dan saling mengampuni sangat identik dengan kehidupan kekristenan. Firman Allah menasihati kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah buat dia, serta mohonlah berkat atas dia. Hal itu berarti ketika kita disakiti, janganlah membalas menyakiti atau juga menyimpan kepahitan. Tetapi kita harus tetap mengasihi serta berusaha untuk mengampuni dan harus melupakan kesalahan mereka. Salah satu tokoh Alkitab yang mempraktekkan hal ini adalah Yusuf. Alkitab mencatat tentang Yusuf yang tetap mengasihi saudara-saudaranya walaupun mereka telah menyakitinya. Seluruhnya adik-adiknya, saudara-saudaranya itu menyakiti dia. Tetapi dalam cerita ini begitu banyak penderitaan yang dialami oleh Yusuf karena ulah dari saudara-saudaranya. Mereka hampir mencelakakan nyawanya, bahkan menjual dirinya kepada orang Mesir. Yusuf tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya karena ia mengerti kehendak dan rencana Tuhan yang mulia dalam hidupnya. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan setelah ia berhasil menjadi pejabat penting di Mesir, ia memberkati saudara-saudaranya dengan memelihara kehidupan mereka, dengan menanggung makanan mereka dan anak-anak mereka. Ada yang penting dari hal ini yang harus kita sadari. Kebencian adalah cara iblis untuk merusak hidup kita. Iblis ingin hidup kita hancur melalui kebencian, sakit hati, sakit perasaan. Iblis punya tujuan untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kehidupan kita. Yohanes 10 ayat 10. Yang kedua, kebencian merupakan cikal bakal terjadinya kejahatan. Ada banyak kejahatan yang terjadi di sekitar kehidupan kita karena dilatar belakangi dengan kebencian. Karena itu, kita harus menjaga hati kita agar selalu bersih dan murni. Tuhan tahu kedalaman hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Kita harus menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Ketika kita dapat menjaga kemurnian hati kita dengan firman Allah dan Roh Kudus yang ada dalam kita, maka orang-orang di sekitar kita akan menyukai keberadaan kita.
Kita menjadi orang yang disukai dan disenangi oleh orang-orang di sekitar kita. Ini adalah satu kerinduan bagi kita, banyak sahabat yang menyenangi kita. Yang berikut, mengasihi membawa kita kepada kemenangan. Iblis ingin memperdaya dan menghancurkan hidup kita lewat kebencian dan sakit hati. Luar biasa. Itu berarti kita telah menang dan dari tipu daya iblis. Kita telah menutup rapat pintu bagi iblis untuk menipu kita. Kemenangan menjadi milik kita saat kita mampu mengasihi orang yang telah menyakiti kita. Dicatat di dalam Amsal 25 ayat 21 sampai 22. Yang keempat, sadar bahwa di tengah situasi yang menyakitkan, Allah selalu merancangkan hal yang baik bagi kita. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita semuanya tidak lepas dari seizin Tuhan. Ia mempunyai rancangan yang mulia dalam hidup kita. Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dicatat dalam Roma 8 ayat 28. Jika mampu mengasihi orang yang telah menyakiti kita, maka itu akan mendatangkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat kebahagiaan, dan juga berkat kecukupan. Situasi COVID yang ada pada saat ini tidak mempunyai alasan untuk kita tidak mengasihi. Karena hal itu merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan, tetapi telah berhasil kita lakukan. Dan Tuhan memperhitungkan hal tersebut. Orang yang dewasa rohaninya, yaitu di saat dia mampu untuk melakukan firman Allah dalam hidupnya. Saya ulangi, orang yang dewasa rohaninya, yaitu di saat dia mampu untuk melakukan firman Allah dalam hidupnya. Saya percaya pelajaran ini, sekalipun saudara sudah tahu, kali ini saya hanya rindu membawakan kembali untuk mengingatkan saya dan mengingatkan kita semua. Bagaimana pengalaman Yusuf itu menjadi pelajaran bagi kita. Kita dapat menyelesaikan semua masalah kita dengan saudara kita, sahabat kita, teman gereja, dan seterusnya. Oleh karena kita rindu ada masuk di dalam kerajaan surga. Sementara di dalam kerajaan surga tidak ada lagi pertengkaran, perselisihan. Bahkan penyelesaian masalah pun tidak di surga. Tetapi penyelesaian masalah di bumi ini yang akan kita bawa dalam kerajaan surga. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi saya, bagi saudara, bagi semua yang menonton video ini. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih. Firman Tuhan sudah mengingatkan kami pengalaman daripada Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya. Sekalipun dia menghadapi masalah dari keluarganya, dari saudara-saudaranya, dia tetap setia kepada Tuhan untuk tidak melawan atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Pelajaran ini juga boleh menjadi pelajaran kami, seluruh umat-umat Tuhan yang berada di muka bumi ini dari sejak awal sampai saat ini, merupakan satu pelajaran yang penting bagi kami, oleh karena situasi selalu ada yang menjadi masalah, baik secara keluarga, baik secara gereja atau bermasyarakat. Tapi biarlah firman Tuhan mengajarkan kami untuk mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh kami. Berikan kekuatan bagi kami untuk kami dapat melakukan firman Tuhan ini, agar kami boleh masuk dalam kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Ampunkan dosa kami Bapa, sempurnakan doa ini karena kami berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
suara nalambok dihusi petu pinggoku toleng ibu ton mau totong tundao pedalan aku manang lo jape nang patu alai sonang do rohaku ikon podo ikutonoku buano kumar silaku mangihu toko Tuhanku asamana tu dia nang nasirang beau si aku Yesus do kubain dong aku hati uron di jolokku apulon mudo rohaku ala hodo tok tong dong aku toguon naau dirura butongon nadohot mana asamanang nasa di hari dan nasirpang beau si ako tolong ni roha oh Tuhan dohot dengan di basamu tuk soboy doha rajuman ipe jakon maau tu jolo sama-sama kita nyanyi boano silaku angihu toko Tuhanku asamarang na tu dia nang nasirang beau si ako boano silaku mangihu toko Tuhanku asamarang na tu dia nang nasirang beau si ako boano kumau silaku mangihu toko Tuhan